Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Sahabat muda yang dirahmati Allah, sabar itu ada 3 macam, yaitu yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat, dan yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi takdir. Apa itu sabar? Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, itu hal-hal yang diharamkan Allah. Yang ketiga, itu takdir Allah yang dirasa pahit atau sebuah musibah. Inilah 3 bentuk sabar yang biasa yang dipaparkan oleh para ulama. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seorang bersabar, dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah atau capek. Juga dalam melakukan sebuah ketaatan akan terasa berat bagi harta seperti dalam masalah zakat dan haji. Intinya, namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Surat Al-Imran ayat 200. Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan ayat di atas, beliau rahimahullah mengatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan konsekuensinya dan besar keimanannya. Dengan 4 hal itu, sabiru, rabitu, dan bertakwalah kepada Allah. Sabiru berarti menahan diri dari kemaksiatan. Sabiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan. Rabitu adalah banyak melakukan kebaikan dan mengikutkannya lagi dengan kebaikan. Sedangkan takwa mencakup semua hal tadi. Kenapa butuh sabar dan ketaatan? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan pula bahwa dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga. Karena 1. Ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Yang kedua, ketaatan itu akan merasa berat bagi jiwa, karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan keburukan pada keburukan. Demikianlah perkataan beliau, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang bisa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan. Maka hendaklah seseorang yang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu, dan muamalah, makan harta dengan cara yang batil, dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal yang semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya. Dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Sabar menghadapi takdir yang pahit. Ingat bahwa takdir Allah itu ada 2 macam. Ada yang menyenangkan dan ada takdir yang merasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur. Dan bersyukur termasuk dalam melakukan ketaatan, sehingga butuh juga pada kesabaran.
dan hal ini termasuk dalam sabar bentuk pertama di atas. Sedangkan takdir Allah dirasa pahit, misalnya seseorang mendapatkan musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah satu seorang kerabat, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya. Jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Semoga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.